Betul, intuisinya Andreas itu betul. Orang-orang yang dibawa kepada Yesus ini adalah orang-orang yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya sisi manusiawi. Tetapi dia percaya kalau orang-orang ini saya bawa pada Yesus, pasti akan jadi luar biasa. Kita bisa belajar nih. Pesimis banget kalau dari sudut pandang manusia ya. Lihat anak apa bisa dia berhasil, apa bisa dia nanti udah gede begini begitu. Bawa mereka pada Yesus, saudara-saudara. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saudaraku, sadarkah Anda bahwa kita sedang berada di hari terakhir dari bulan November? Iya ya Romo, besok udah Desember. Minggu besok itu udah minggu Advent pertama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, coba di akhir bulan November ini kita periksa lagi batin kita. Apakah selama bulan November kita itu lebih banyak mana? Berkata-kata baik, berpikir yang baik, bertingkah laku yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, atau sebaliknya? Saudara-saudara yang terkasih, betapa saya berharap pada Anda di detik-detik terakhir di bulan November ini. Coba perbaiki, coba berusahalah menjadi berkat di bulan November. Syukuri, saya akan mengajak Anda untuk bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan, untuk semua berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang bulan November. Pertolongan-Mu sungguh nyata, penyertaan-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk doa-doa yang terkabul. Karena kami percaya di situ Engkau sedang membentuk kehidupan kami. Tuhan, kami bawa rasa syukur kami di bulan November ini. Kami tutup dengan rasa syukur dan terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lupa juga ya, besok itu udah bulan terakhir di tahun 2023. Lagi-lagi, Romo, di tahun 2023 itu banyak banget cobaan. Ada banyak hal yang belum terwujud, yang belum tercapai, Romo. Kabar baiknya, masih ada waktu 1 bulan. Usahakan betul-betul. Jangan sampai kita mengakhiri tahun 2023 masih jadi manusia yang lama. Masih gitu-gitu aja, Romo. Masih suka marah, masih suka dendam, masih suka iri, masih suka jahat sama orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, hidup itu cepet banget kok. Kita nggak pernah tahu. Mari, di bulan Desember, jadilah manusia baru. Apalagi Desember itu mendekati, kita akan merayakan hari Natal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya saya masih mencari nih pemenang dari giveaway dekorasi Natal yang ketiga dan keempat. Yang 1, 2 sudah, 3, keempat itu namanya Maria Megayatri 2459. Itu belum muncul di Instagram. Kasih alamat dan nomor telepon di Instagram ya. Jangan di kolom komen YouTube, jangan. Lalu juga Franciscus Montolalu 68269. Ini juga belum muncul. Saya masih mencari-cari. Nah, ada kabar gembira adalah di video hari Rabu, saya kan meminta Anda untuk memilih beca atau sepeda. Lalu yang milih beca akan ada 20 buku dari Romo Yosef untuk 1 orang. Romo, kan bukunya kan saya butuhnya cuma 1 bacanya. Kenapa dikasih 20? Nah ini dia. Ketika salib menjadi berkat, saya sengaja kasih Anda 20. Supaya apa? 1 Anda ambil, 19-nya lagi Anda bagi-bagikan. Hidup Anda juga bisa jadi berkat. Jadi kebaikan itu menular. Dia adalah, pemenangnya adalah, jawabnya 15 jam yang lalu, namanya Vejay 16. Saya nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Vejay 16. Silakan muncul di kolom komen Instagram @rmjosusanto. Lebih mudah nyarinya daripada di kolom komen YouTube. Ya, silakan. Saya tunggu 20 buku langsung. Sementara di renungan hari ini, jeng, ada Vespa, ada rusa. Lagi-lagi saya akan meminta Anda untuk memilih yang mana. Karena apa? Salah satu pilihan Anda nanti, lagi-lagi 20 buku ketika salib menjadi berkat akan saya bagikan kepada Anda. Siap-siap ya. Tulis di kolom komennya sekarang. Jangan nanti ketika saya udah ngomong, yang mana yang dapat itu baru nulis. Tulis dari sekarang.
Karena apa? Rezeki itu nggak kemana kok. Nah, saudara-saudaraku terkasih, saya tertarik pada Mazmur tanggapan hari ini. Itu Mazmur bab 19, di mana Mazmur tanggapannya berbicara begini. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara, tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ayat inilah yang membuat saya rela ikhlas bangun pagi-pagi untuk mewartakan firman Tuhan. Apa sebabnya? Para rasul ini sudah tidak bisa berbicara lagi. Mereka sudah tidak lagi memperdengarkan suaranya untuk mewartakan kabar baik ketika mereka masih hidup, ketika bersama-sama Yesus, atau ketika setelah kebangkitan. Mereka memang mewartakan Injil Kerajaan Surga sampai ke ujung bumi. Tapi sekarang kan mereka sudah wafat semua. Nah, lalu kitalah saudara-saudara pemegang tongkat estafet. Saya menyadari panggilan saya untuk mewartakan firman Tuhan itu dari guru saya, dari para pendahulu saya. Demikianlah begitu cara kerja pewartaan kerajaan Allah. Kalau bukan kita sekarang ini, apakah gema suara para rasul tentang Yesus yang bangkit, tentang Tuhan Yesus yang penuh kuasa berhenti di zaman kita? Kalau bukan kita yang menyuarakan, siapa? Orang lain. Tapi nanti orang lain juga berpikir hal yang sama. Romo, nanti juga ada orang yang ngomongin soal sabda Tuhan. Nah, itu dia. Tuhan memilih kita. Betul-betul. Dengan segala kemampuan, cara-cara kerja Tuhan untuk bisa menghadirkan firman Tuhan bisa terdengar oleh manusia, umat manusia, jemaat Kristiani sampai detik ini. Buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan sampai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Yang beriman semakin beriman, yang belum beriman belum mengenal Yesus, mudah-mudahan semakin mengenal pribadi yang luar biasa ini. Maka dari itu saudara-saudara, coba sadari ya, saya itu ternyata diberi tugas. Saudara-saudara, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Andreas, salah satu dari murid Yesus, salah satu rasul Yesus yang dipanggil ke dalam kelompok 12 rasul. Saudara-saudara, saya akan membongkar habis-habisan apa yang dialami oleh Andreas ini. Apakah mudah buat Andreas ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, ketika dia nanti di akhir hidupnya? Ternyata sangatlah tidak mudah menjadi Andreas. Apa sebabnya? Dia selalu dibayang-bayangi oleh saudaranya Petrus. Mereka dipanggil berdua bareng-bareng di tempat yang sama, di waktu yang sama. Mereka dua-duanya nelayan, lagi sibuk-sibuknya berdua. Ayah mereka juga ada di situ. Mereka menanggapi panggilan Yesus juga sama-sama. Tetapi kenapa Petrus seolah-olah kok lebih besar, lebih unggul, lebih punya banyak kesempatan bersama Yesus dibanding Andreas? Saudara-saudara, kalau Andreas ini orangnya minderan ya, atau iri hati, itu mungkin dia nggak jadi orang besar. Dia selalu iri misalnya sama Petrus. Kenapa Petrus itu jauh lebih besar daripada aku misalnya? Akan aku saudaranya. Mari kita lihat apa yang menjadi senjata dari Andreas yang bisa juga menjadi bekal bagi kehidupan kita. Terlebih ketika hidup itu sedemikian kompetitif. Hidup itu penuh dengan persaingan dan kita selalu ada di pihak kalah dan selalu menggoda kita untuk iri hati. Kita lihat apa yang menjadi senjata dari Andreas ini. Saya mau mulai dari panggilan Andreas dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Di mana dikatakan pada suatu hari Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Lalu Yesus melihat dua orang bersaudara. Yang satu bernama Simon yang disebut Petrus, yang satu Andreas. Ada embel-embelnya saudara Simon Petrus. Jadi mereka ini bersaudara, kakak beradik. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Artinya mereka ada di tempat yang sama, lagi berkegiatan yang sama karena profesi mereka sama. Capek, sama-sama capek. Jenuh, sama-sama jenuh. Pengalaman mereka kurang lebih sama. Nah, kepada mereka, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku."
Nah, ada sesuatu yang menarik nih saudara-saudara. Karena selanjutnya Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Di situ ada dua orang kakak beradik, Simon dan Andreas. Kira-kira kamunya itu siapa? Simon kah atau Andreas? Karena bisa jadi nih, dua kakak beradik ini kan lagi kerja, nggak nyimak. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bisa jadi mereka lempar-lemparan. Loh, Petrus, itu kata-kata itu untuk kamu, aku enggak. Kamu yang dipanggil, aku enggak. Bisa, seperti kalau orang mencari aktivis di gereja untuk jadi pengurus. Bukan aku, kamu aja, kamu aja. Saring lempar-lemparan. Atau sebaliknya, panggilan itu untuk diriku, bukan untuk dirinya misalnya. Andreas berkata, itu untuk aku loh, bukan untuk kamu Petrus. Itu untuk aku loh, kata Petrus. Bukan untuk kamu Andreas. Bisa jadi. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat dua pribadi kakak beradik ini ternyata mengalami panggilan yang sama. Tidak iri hati satu sama lain, siapa yang lebih menonjol, siapa yang lebih hebat, siapa kakaknya, siapa adiknya. Tapi pengalaman kamu akan kujadikan penjala manusia, masing-masing diterima oleh mereka berdua. Mereka berfokus pada panggilan mereka sendiri, hidup mereka. Relasi mereka bersama Yesus tanpa harus iri, tanpa berfokus, tanpa sibuk dengan panggilan orang lain. Itu kuncinya dari apa yang dipelajari dari Andreas ini. Maka dua-duanya mengikuti Yesus. Tidak satu. Tidak yang satu minder, yang satu insecure, yang satu menjadi sombong, atau malah ribut sendiri. Aku yang dipanggil, kamu enggak misalnya. Seringkali terjadi yang demikian. Mereka pun segera meninggalkan jalannya. Jadi dua-duanya menanggapi panggilan yang sama dari Tuhan yang sama. Di peristiwa pada waktu itu, mereka mengikuti Yesus. Nah, setelah itu Yesus pergi dari sana. Dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam danau. Yesus juga memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang kebanyakan sibuk dengan panggilan-panggilan orang lain sampai-sampai dia lupa mengolah panggilannya sendiri. Orang zaman sekarang lebih sibuk ngurusin orang lain. Mereka begini, mereka begitu, mereka kenapa begini, mereka kenapa begitu. Tapi lupa bertanya kepada dirinya sendiri. Lupa dengan dirinya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan urusannya. Terlalu kepo sama hidup orang lain. Betul apa? Betul. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita perdalam panggilan Andreas ini dari sudut pandang Injil Yohanes? Bagaimana Injil Yohanes mengajak lebih dalam lagi pada waktu itu? Dikatakan Andreas ini adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis. Dia sudah mengikuti Yohanes Pembaptis, ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Andreas mengikuti Yesus mulai saat itu. Lalu setelah dia yakin Yesus itu adalah Mesias, dia baru berjumpa atau mencari Petrus saudaranya. Itu dikatakan misalnya di Yohanes bab 1 ayat 39. Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Salah satu dari dua orang itu adalah Andreas. Salah satu dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Jadi, dari kesaksian Injil Yohanes kita bisa melihat dimensi yang lain dari panggilan dua pribadi ini. Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Andreas lah yang lebih dulu mengikuti Yesus. Sudah lebih dulu tinggal bersama Yesus. Sudah lebih dulu bercakap-cakap dengan Yesus. Sudah lebih dulu berelasi sama Yesus. Baru dia panggil saudaranya Petrus ini. Tetapi kenapa dalam perkembangan Petrusnya lebih menonjol daripada Andreas?
Saudara-saudara, mungkin bagi masyarakat zaman sekarang, Andreas itu, dia kok jadi orang kedua, dia kok kalah, dia kok nggak lebih menonjol dari Petrus, orang yang dia bawa, orang yang dia perkenalkan kepada Yesus. Kalau soal hidup itu soal kalah menang, saudara-saudara, Andreas akan dilihat sebagai orang yang kalah. Tapi sayangnya, atau untungnya bahlah ya, bahwa relasi kita dengan Tuhan Yesus, panggilan kita itu bukan soal menang kalah kok. Tapi bagaimana berfokus pada panggilan diri kita masing-masing. Bagaimana Tuhan mengolah hidup kita sendiri. Tanpa harus iri hati, dengki dengan hal-hal yang diperbuat Tuhan Yesus kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, nanti saudara-saudara, dalam kisah penggandaan roti, lagi-lagi di Injil Yohanes, kita bisa melihat siapa yang berinisiatif. Ada 5.000 orang. Para murid gak bawa makanan. Ada potensi orang banyak ini kelaparan. Hanya Andreas loh yang berinisiatif mencari. Ada gak makanan di sini ya? Ada gak makanan di sini? Meskipun yang dia temuin adalah seorang anak kecil yang cuma bawa 5 roti 2 ikan. Tapi dia nggak pesimis. Dia bawa anak itu pada Yesus. Bayangin saudara-saudara. Tadinya Simon Petrus dibawa pada Yesus. Sekarang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan juga dibawa pada Yesus. Karena apa? Ini dia. Bisa jadi dalam bayangan saya, dalam refleksi saya, Andreas ini percaya Petrus akan berkembang luar biasa kalau sampai diperkenalkan sama Yesus. Pribadi yang cocok sama orang yang keras kepala ini. Dia percaya Simon Petrus akan jadi seseorang yang besar. Bukan cuma sebagai nelayan saja. Tapi Petrus lebih daripada sekedar nelayan. Dan intuisi dari Andreas ini ternyata benar. Demikian juga dengan anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Meskipun gak ada artinya. Tapi Andreas percaya pada potensi sekecil apapun. Sama. Ketika dia melihat Petrus, apa bisa? Kalau dari kacamata manusia nggak bisa nih orang kayak begini jadi murid Yesus. Tapi dia punya naluri yang luar biasa dan berhasil. Demikian juga dengan anak 5 roti 2 ikan ini. Dia bawa pada Yesus tanpa keraguan. Sampai-sampai Yesus menggandakan roti. Betul, intuisinya Andreas itu betul. Orang-orang yang dibawa kepada Yesus ini adalah orang-orang yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya sisi manusiawi. Tetapi dia percaya kalau orang-orang ini saya bawa pada Yesus pasti akan jadi luar biasa. Kita bisa belajar nih ketika lihat anak, istri, suami, orang tua. Pesimis banget kalau dari sudut pandang manusia ya. Lihat anak apa bisa dia berhasil, apa bisa dia nanti udah gede begini begitu. Bawa mereka pada Yesus saudara-saudara. Ini kuncinya. Percayalah seperti Andreas. Pasti kalau mereka dibawa pada Yesus, berelasi sama Yesus, mengolah panggilan mereka, mereka pasti akan menjadi orang-orang luar biasa. Demikian juga ketika ada orang-orang Yunani mau ketemu Yesus, larinya ke Andreas. Sama, Andreas juga percaya orang-orang ini bisa menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Kalau bersama Yesus, maka Andreas bersama Filipus membawa orang-orang Yunani ini pada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, tugas kita membawa orang-orang berkenalan sama Yesus dengan cara yang tepat. Bukan pakai cara, wah kamu harus ikut Yesus, ayo tarik-tarik gitu. Cara paling mudah adalah dengan mengajar dengan keteladanan. Betul-betul. Orang akan lihat, oh kita nih ketika hidup bersama Yesus, sudah mendalami hidup agama kita, lebih sabar, punya cinta kasih, bijaksana, nggak suka marah, ada pertobatannya kelihatan. Itu nggak usah Anda suruh-suruh orang-orang itu, mereka akan ikut sendiri. Karena apa? Kesaksian hidup kita yang menjadi pewartaan yang nomor 1. Dibanding kata-kata hebat, kata-kata manis, dibujuk-bujuk, mau bisa dijanji-janjiin ini dan itu. Kesaksian hidup, saudara-saudara. Biarlah dalam diri kita bergemalah suara para rasul, kesaksian para rasul, betapa hebatnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, semoga di akhir bulan November ini, betul-betul, Tuhan aku mau wajahku memancarkan kebaikan, kasih Allah, hatiku juga, tingkah lakuku juga. Semoga Tuhan memberkati, salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.